Jadi gini, ada sunatullah menurut saya, ada sunatullah yang mana setiap orang mau muslim, mau non muslim, mau kafir, mau muslim, mau kafir, ketika menjalankan sunatullah ini, manajemen yang baik, insya Allah nanti bisnisnya juga baik, seperti itu sunatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di NS Podcast. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini ada hal yang istimewa. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Kang Deden, ya. Kang Deden ya namanya? Laras. Ya, Kang Deden. Berarti Kang Deden mah orang Sunda biasanya, orang Sunda. Harusnya orang Sunda. Pisang, mon. Bisa nama Kang Deden tapi lain orang Sunda. Bisa jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Kang Deden. Beliau ini adalah selaku owner Warung Setiabudi, termasuk di sana tuh yang di Hau Patani. Hau Patani. Nah, ini luar biasa nih. Saya alhamdulillah sudah kesana juga, luar biasa nih salad gorengnya. Salad goreng. Salad air goreng. Jukut goreng lagi. Jukut goreng. Salad air, ya. Salad air goreng. Ya. Baik, Masya Allah ya, kita akan berbincang-bincang. Kita akan belajar bagaimana beliau ya, Kang Deden ini melakukan perjalanan bisnisnya, dan kita akan menggali ya supaya menjadi ilmu bagi kita semua. Belajar muamalah, belajar syirkah, pengalaman syirkahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita coba mengenali dulu profilnya nih Kang Deden ya. Kang Deden sendiri terjun dalam dunia bisnis itu semenjak kapan? Berapa lama? Sejak lama gitu? Berapa lama? Kalau Warung Setiabudi itu tahun 2009 kan, 2009 Warung Setiabudi berdiri. Kalau Hau Patani 16 Maret 2022. 16 gitu, Maret ya, 2022. Baru 1 tahun 9 bulanan kalau Hau Patani. Kebetulan itu sama-sama bisnis kuliner, tapi punya produk yang berbeda. Kalau Warung Setiabudi itu untuk produk surabi dan bakso kampung, sedangkan untuk Hau Patani nasi liwet. Nasi liwet ya gitu, makanan-makanan Sunda gitu, makanan berat gitu. Berarti di Setiabudi itu berarti Hau Patani dulu. Warung Setiabudi dulu tahun yang 2009. Yang di Ciamplas. Yang di Jalan Setiabudi. Jalan Setiabudi nomor 175. Ya. Oh, beda ya? Beda. Jalan Ciamplas kita memang buka cabang di Jalan Ciamplas dulu dari tahun 2013 sampai dengan tahun kita berakhir di Ciamplas itu tahun 2021. Yang di Setiabudi tahun? Kalau di Setiabudi tahun 2009 sampai sekarang. 2009 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Nah, mulai terjun dalam dunia bisnis itu sendiri, apakah memang Kang Deden itu belajar bisnis atau dari keluarga, mungkin semacam warisan dari keluarga, atau memang itu hal yang pertama, yang dunia baru bagi Kang Deden? Ya, jadi saya sebetulnya bukan dari keluarga yang orang tua saya pedagang. Kedua orang tua ibu bapak saya itu PNS, Kang, gitu, PNS. Nah, saya juga setelah lulus kuliah, saya juga lama bekerja di Jakarta gitu ya, dari tahun 1999 saya udah kerja di Jakarta gitu ya, pindah-pindah perusahaan segala macam. Baru tahun 2009 memberanikan diri mendirikan Warung Setiabudi begitu. Kenapa itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini juga istilahnya bukan sesuatu yang karena idealis atau seperti apa, barangkali saya lebih pada saat itu oportunis melihat peluang, Kang, gitu. Nah, kebetulan di Jalan Setiabudi ini sudah berkembang menjadi kawasan kuliner surabi kan saat itu kan. Nah, kebetulan di sana ada tempat. Ya, sebetulnya oportunis itu saya mengambil kesempatan buat membuka Warung Setiabudi gitu sih. Kalau saudara-saudara ada yang terjun di dunia bisnis juga nggak? Saudara nggak, saya dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, dan yang 2 nggak terjun di dunia bisnis. Oh, gitu. Ya luar biasa, Masya Allah. Saya aja barangkali yang Nah, kalau bidang pekerjaan yang sebelumnya apa itu? Nah, saya bidang pekerjaan sebelumnya memang saya lama bergelut di perusahaan FMCG, fast moving consumer goods gitu ya. Itu saya kurang ngerti nih perusahaan apa itu. Ya, jadi kalau kita misalnya masuk supermarket atau ke pasar tuh ada apapun yang kita konsumsi keseharian, nah perusahaan-perusahaan seperti itulah kurang lebih. Jadi saya lama bergerak di perusahaan pengadaan barang untuk supermarket. Sebagai prinsipalnya untuk iya. produsennya, prinsipalnya yang punya brandnya
barang-barang yang ada di supermarket lah. Salah satunya saya pernah bekerja di perusahaan tersebut. Berapa lama tadi teh? Lumayan lama total bekerja, barangkali kalau dari tahun 99 ya sampai saya terakhir keluar itu 2012, berarti sekitar 10 tahunan lebih lah gitu saya bekerja di luar itu, di Jakarta maksudnya. Berarti mungkin ya selama Kang Deden bekerja juga mungkin ngintip-ngintip nih bagaimana perusahaan itu berjalan gitu. Apa begitu nggak? Betul. Supaya jadi bekal sekarang gitu. Betul. Jadi kebetulan pada saat saya dulu bekerja memang entry levelnya saya dulu bekerja sebagai manajemen trainee. Kebetulan kalau manajemen trainee memang kita masuk ke berbagai macam bidang, dari mulai marketingnya, salesnya, kemudian juga productionnya gitu. Jadi saya mengenal bagaimana perusahaan consumer good atau perusahaan multinasional mendevelop brand mereka, mendevelop produk mereka. Jadi saya sedikit banyaknya tahu bagaimana perusahaan multinasional bergerak gitu. Iya. Termasuk dalam segala hal dipelajari sama Kang Deden pada saat itu? Nggak semuanya, barangkali kalau HR saya nggak masuk, ke produksi saya juga nggak masuk. Iya. Ya. Hanya sekilas pas saat kerja sudah terpikirkan untuk terjun dalam dunia bisnis. Jadi semacam ada ini nih. Ada proyeksi mungkin 10 tahun ke depan saya nggak akan resign mau bisnis. Pernah terpikirkan seperti itu? Dulu barangkali yang terpikirkan adalah karena saya dulu bekerja di Jakarta kan. Saya kan orang Bandung nih. Jadi saya memang punya target bagaimana saya bisa kembali ke Bandung, karena saya berharap istilahnya memang untuk tinggal di Bandung gitu. Nah, ketika tinggal di Bandung memang kesempatan bekerja barangkali tidak seluas kesempatan kita berkarir di Jakarta barangkali. Nah, pilihannya kalau kita pengen sama-sama istilahnya sebesar di Jakarta, barangkali pilihan di Bandung sangat sedikit. Makanya saya melihat barangkali peluang satu-satunya kalau kembali ke Bandung ya harus masuk dunia bisnis barangkali. Walaupun saat itu saya istilahnya harus mengorbankan karir barangkali gitu untuk terjun di dunia bisnis gitu. Iya, baik. Nah, pas awal pertama kali terjun dalam dunia bisnis itu Kang Deden ya dari sisi modal nih, dari sisi kan yang namanya pasti kan yang namanya bisnis butuh modal nih. Modalnya sendiri atau syirkah? Untuk yang modal pertama sebetulnya jadi gini, kalau kita bicara bisnis kuliner sebetulnya secara umum bisnis kuliner itu yang paling besar itu modal tempat kan. Modal tempat gitu ya. Itu yang barangkali ongkos terbesarnya di bisnis kuliner. Bagaimana setiap orang pasti menginginkan bisnis kuliner tersebut berada di area-area yang strategis gitu kan, seperti itu. Nah, tentu tempat-tempat yang strategis membutuhkan modal yang besar. Tempat gitu dulu, kan. produk dulu tuh. Yang paling penting ya, menurut Kang Deden. Itu seperti pertanyaan telur dan ayam barangkali ya. Seperti pertanyaan telur dan ayam kan, seperti itu. Dua-duanya penting, tapi barangkali sebagai seorang yang terjun ke dunia bisnis, kalau punya dua-duanya bagus gitu ya. Tapi kan kondisi ideal tuh sangat jarang. Nah, menurut saya kita mulai menjalankan bisnis dengan apa yang kita punyai aja. Apa yang kita punyai. Apa yang kita punyai. Setiap orang mungkin beda-beda. Ada yang punya pengalaman, ada yang punya ilmu, atau ada yang punya tempat duluan, atau ada yang punya relasi. Apapun kita bisa lakukan untuk terjun ke dunia bisnis. Kan bisnis nggak hanya kuliner gitu ya. Kalau orang nggak punya produk yang dia mungkin miliki, nggak punya skill buat membuat, terus segala macam. Bisa bisnis bisa. Bisa menjadi samsaror misalnya, bisa menjadi makelar, bisa menjadi apapun. Tapi yang penting bisnis itu kan bekerja buat dirinya sendiri kan, seperti itu. Apalagi dengan dunia online seperti sekarang kan banyak sekali kesempatannya. Jadi sebetulnya nggak ada alasan orang nggak bisa bisnis, nggak memulai bisnis, nggak ada alasan sebetulnya. Nggak ada alasan, tapi barangkali yang namanya bisnis itu adalah pilihan barangkali. Maksudnya begini, berkembang kan di masyarakat bahwa yang namanya pedagang atau pebisnis itu seolah-olah lebih baik dibandingkan yang bekerja gitu. Padahal di dalam Islam sendiri itu adalah masalah pilihan maisha, pilihan kita berkarir aja sebetulnya. Hanya pilihan ya. Hanya pilihan saja. Apapun pilihan kita, ketika kita konsisten di bidangnya, kita taat kepada rambu-rambu syariat, ya udah Allah ridho kan, itu tujuan kita gitu. Selesai. Iya. Nah, berarti menurut Kang Deden sendiri yang namanya bisnis itu bagian dari peminatan seseorang atau passion, ataukah
kalau kita misalkan bagi orang yang mungkin ya bisnis belum baru mau memulai, di sisi lain pengen punya penghasilan, dia mendingan milih kerja atau terjun dalam dunia bisnis? Kalau saya sering ditanya seperti itu, saya selalu menyarankan lebih baik kerja dulu. Maksudnya begini kan, ketika misalnya saya ada sebuah perusahaan, saya kan perusahaan kecil, UMKM barangkali levelnya gitu ya. Akan tetapi ketika saya punya pengalaman bekerja di sebuah perusahaan yang besar, sebuah perusahaan yang levelnya multinasional, saya menjadi tahu seluas apa sebuah atau seideal apa perusahaan tersebut. Misalnya kita ingin tahu, oh perusahaan Amerika misalnya, segede apa sih perusahaan Amerika gitu ya. Walaupun misalnya masing-masing juga punya levelnya juga gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana perusahaan besar mengoperasikan perusahaannya kan seperti itu. Bagaimana R&D bekerja, bagaimana marketing bekerja, bagaimana sales bekerja, bagaimana bagian produksi bekerja, bagaimana HR bekerja kan. Kita punya exposure terhadap hal itu ketika kita bekerja di dalam. Gak mungkin itu didapatkan di bangku kuliah gitu kan, seperti itu. Pantesan Jack Ma pernah bilang gitu ya. Jadi karyawan dulu sebelum jadi seorang gitu ya? owner. Iya. Dan saya juga semacam dengan Ustadz Dandi kan seperti itu kan, beliau tuh ini dulu kerja dulu di orang lain, jadi saudaranya ya, ada kemudian juga kemudian baru masuk kepada tahap pebisnis atau pengusaha sebagai owner gitu, investor. Ya. Tahap terakhirnya investor katanya gitu. Bedanya gini kan, kalau misalnya langsung masuk ke dalam dunia wirausaha, mungkin dia sekarang gini, misalnya saya di bisnis kuliner gitu ya, bisnis kuliner misalnya saya berpikir kalau levelnya perusahaan multinasional bisnis kuliner apa misalnya ada, mungkin sekarang lagi diboikot ya, ada McD, ada KFC gitu ya, walaupun mereka franchise barangkali Indonesia, tapi kan mereka beroperasi di multinasional di berbagai macam negara gitu ya. Nah mungkin seseorang tersebut kalau tidak punya pengalaman bekerja di orang lain, mungkin nggak kebayang juga kok bisa ya mereka bisa menjalankan bisnis sebesar itu gitu kan. Itu aja barangkali. Nah ketika kita masuk di dalam dunia bisnis, mungkin kita agak sulit ideal pada saat saya kerja dulu misalnya, betul. Karena keterbatasan modal, banyak keterbatasan yang kita juga tidak bisa saat ini gitu ya, belum bisa mengejar atau sebesar itu gitu ya. Tapi minimal kita tahu visi kita ke depan, arah kita ke depan seperti apa. Misalnya, idealnya operasional seperti apa, idealnya marketing seperti apa, idealnya kita rekrut SDM seperti apa kan gitu. Kita tahu idealnya, mungkin kita belum bisa memenuhi itu, tapi kita menuju ke arah sana. Itu barangkali. Kang Deden sendiri pas awal-awal mengalami istilah itu naik turunnya atau untuk mencapai kestabilan dalam bisnis tersebut tuh butuh berapa lama Kang Deden waktu itu? Kan ketika setelah resign di dunia kerja tadi. Jadi saya juga ketika menjalankan bisnis gitu ya, saya sendiri bukan orang yang terjun ke dunia bisnis karena mempunyai skill di bidang, maksudnya gini, saya bisnis kuliner, tapi saya sendiri nggak bisa masak kalau saya bener gitu? Nggak bisa masak. Bener ya? Saya nggak bisa masak. Tapi saya cuma nebak aja. Saya membentuk tim gitu ya, membentuk tim untuk bisa menjalankan bisnis operasional. Saya punya berbagi visi, berbagi arah ke depan segala macam. Ya kita berbagi ini aja, berbagi fungsi aja sebenarnya. Tadi berapa lama itu bisa stabil itu di waktu di mana tuh yang pertama tuh? Di Jalan Setiabudi. Ya, berapa lama itu tuh untuk jadi stabil? Dulu sih alhamdulillah ya, mungkin karena pemain kuliner juga nggak begitu banyak barangkali ya saat itu. Barangkali setahun juga alhamdulillah udah bisa. Terhitung cepat berarti ya? Terhitung cepat. Mungkin sangat cepat. Nah, maksudnya itu kan awal gitu kan. Tapi berbeda ketika misalnya saya membuka cabang. Nah, itu juga pengalaman tersendiri ketika saya membuka cabang gitu ya. Ternyata lain tempat, lain cerita juga, lain tantangan juga gitu sih. Oke. Luar biasa nih perjalanannya. Nah, tadi menarik sebetulnya di perbincangan sebelum kita mulai, Kang Deden pernah tadi menyampaikan bahwa untuk membangun syirkah mudharabah, syirkah mudharabah, katakan seorang mudharib itu harus punya kebebasan finansial. Tadi ada, sebetulnya bukan harus sih. Kita ngobrol ya. Tadi pas ngobrol, tapi sebetulnya bukan harus kan, tapi selama
mungkin apa ya, sangat disarankannya mungkin ya. Ya. Nah itu kenapa seperti itu? Apakah ada pengalaman sendiri? Ya, jadi kan gini. Jadi kan ketika apa istilahnya, ketika kita pengalaman saya, ketika pengalaman saya dulu ingin membuka cabang, seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata membuka cabang itu membutuhkan dana yang investasi yang besar, gitu kan. Nah, saya punya pengalaman ketika saya setelah belajar fikih muamalah gitu ya, ternyata di dalam Islam kan ketika kita apa istilahnya pinjam uang ke bank itu diharamkan karena di sana bunga adalah riba gitu ya. Ternyata di dalam Islam itu ada solusi bagaimana kita seorang pengusaha bisa menjalin kerjasama untuk mendapatkan investasi seperti itu. Nah, memang pada saat itu saya menggunakan akad syirkah mudharabah, di mana saya pernah menjadi sohibul mal sekaligus mudharib, menggandeng sohibul mal yang lain gitu ya, seperti itu. Sebentar, sohibul mal sekaligus mudharib, bagaimana itu ceritanya? Jadi kan kalau syirkah mudharabah itu ada dua belah pihak. Ada mudharib, wajib mudharib. Mudharib itu pengelola berarti kan? Pengelola, iya. Dan boleh ada sohibul mal, kan seperti itu kan, seperti itu. Nah, sohibul mal ini misalnya modal misalnya berapa? Misalnya 100 juta gitu ya. Nah, sohibul malnya saya juga 50% gitu. Ya betul. Gitu kan. Nah, jadi saya sebagai sohibul mal, tapi saya juga menjalankannya sebagai mudharib. Oh, berarti gitu. mungkin syirkah inan gitu. Sama-sama pengelola ya. Bukan ngeluarin uang, mengelola juga gitu. Masuknya tetap syirkah mudharabah, karena yang satunya murni sohibul mal. Oh iya. Yang satunya murni, murni sohibul mal. Kalau ya, saya memang mudharib tipe mudharabah tipe kedua. Tipe 9 lah gitu, saya lupa lagi. Tipe 2 mungkin ya. Siap. Nah, di sana gitu kan waktu berjalan yang namanya buka cabang itu kan membutuhkan waktu untuk bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan kan, seperti itu. Nah, sehingga ketika saya menyelesaikan sebuah akad gitu ya, saya menyadari bahwa ketika kita belajar fikih muamalah di sana kan yang namanya mudharib itu harus amanah. Nah, saya coba mendefinisikan apa itu amanah di mudharib itu. Nah, ketika ini bisnis berjalan sebagai seorang mudharib atau pengelola gitu ya, maka menurut saya seorang mudharib ini akan ideal. Nih kita bicara ideal. Idealnya itu adalah ketika mudharib ini sudah mempunyai apa istilahnya, sudah tidak lagi memikirkan keperluan keseharian hidupnya. Maksudnya misalnya mudharib ini sudah berkeluarga, punya anak, punya istri gitu ya, dia harus menyekolahkan anak, dia ada dapur yang harus dijalankan, hidupi, dia ada rumah segala macam. Nah, minimal mudharib ini harus ada penghasilan lain yang mana dia sudah financial freedom lah kayak gitu. Atau nggak fokus atau nanti? Sehingga dia akan lebih fokus menjalankan usahanya. Oh, financial freedomnya itu dari financial karena freedom dia sudah tidak lagi memikirkan kebutuhan hidupnya keseharian. Karena kan yang namanya mudharib itu di dalam fikihnya kan tidak boleh menerima gaji. Iya, tidak. Kapan dia menerima bagi hasil? Nanti setelah tutup buku. Itu pun kalau ada keuntungan net, gitu kan, seperti itu. Bayangkan misalnya sebuah akad misalnya disetting misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 atau 1 tahun aja misalnya 1 tahun. Di dalam 1 tahun ini bagaimana dia membiayai keluarganya kalau misalnya tidak ada penghasilan yang lain gitu ya. Nah, otomatis kan dia memang diperbolehkan melakukan pinjaman. Tapi kan pinjaman ini dia harus kembalikan. Nah, pengembalian ini kan menjadi utang. Iya kalau bisnisnya berjalan sesuai dengan rencana. Iya kalau misalnya nanti keuntungannya bisa menutup utangnya atau lebih dari utangnya. Nah, kalau misalnya terjadi kekurangan, nah ini yang jadi masalah barangkali. Makanya ketika mendefinisikan, ketika saya sudah menjalankan syirkah mudharabah ini, maka saran saya kepada para sohibul mal, bagaimana dia mendefinisikan mencari partner yang amanah. Maka sebetulnya screeningnya adalah, profilingnya adalah selain dia punya skill, dia punya track record bisnis barangkali gitu ya. Misalnya dicek dulu, coba lihat laporan keuangannya di kantor pusatnya, misalnya di cabang utamanya kayak gimana gitu ya. Gitunya, tapi dia juga harus dipastikan bahwa nih orang ini memang sudah tidak lagi berharap apa istilahnya
kesehariannya udah ada disupport dari yang lain. Iya, gitu. betul. Karena kalau misalnya dia masih berpikir, aduh nanti ada biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu, dan dia berharap dari bisnis yang dijalankan secara syirkah ini, nah ini barangkali yang akan memberatkan perusahaan. Nanti juga berat bagi mudorib ya, karena mudorib kan harus mengembalikan itu, gitu. Seperti itu. Nah, tapi itu kan mungkin dari suatu kasus bisnis yang tutup bukunya per tahun. Tapi kalau yang tutup bukunya per bulan kan bisa jadi per bulan dia sudah bisa mungkin bisa ngambil keuntungan meskipun jarang. Ya, kalau ada bisnis-bisnis yang kecil mungkin ya bisa. Kalau misalnya by project barangkali iya, misalnya by project, misalnya pengadaan, misalnya murabahah apa segala macam. Misalnya per invoice tutup buku mungkin bisa. Kalau misalnya pembayarannya di bawah 1 bulan. Seperti itu ya, modal kembali kemudian ada bagi hasil. Tapi kalau misalnya bisnis yang seperti saya yang harus sabar menunggu balik modal dulu baru bagi hasil yang butuh waktu bertahun-tahun, barangkali ini beda. Walaupun memang tergantung juga jenis bisnisnya juga. Apakah bisa tadi yang per bulan, dia kan harus balik modal dulu baru bagi hasil kan seperti itu. Nah, berarti tadi yang namanya amanah itu bukan sekedar dia tanggung jawab terhadap ininya ya, bukan sekedar jujur, tanggung jawab. Tidak hanya sekedar, iya. Jadi banyak hal mendefinisikan amanah itu, makanya kalau saya sering ngobrol gitu ya, masukan tambahan nih, tidak ada di fikihnya. Bagaimana seorang sohibul mal men-screening bagaimana dia ingin bekerja sama dengan seorang mudorib, memilih mudorib gitu ya. Ini mudorib ini akan profesional, akan amanah. Ada tambahan satu, kalau seorang mudorib ini sudah financial freedom gitu, maksudnya untuk kebutuhan kesehariannya dia udah stabil, dia udah punya tempat lain untuk mensupport kehidupannya dia. Sekarang dia buka cabang, cabangnya ini yang dia, yuk kita ajak kerjasama dengan akad syirkah misalnya, gitu. Kalau misalnya orang tersebut, mudorib tersebut misalnya bergantung hanya dari satu proyek ini saja, dikhawatirkan, saya bukannya ini, tapi dikhawatirkan ini juga akan memberatkan perusahaan, memberatkan mudorib dan memberatkan sohibul malnya. Ketika misalnya bisnis tidak berjalan sesuai rencana. Karena kan pasti nanti seorang mudorib tersebut akan membutuhkan uang operasional kehidupan keluarga misalnya. Kan dia boleh melakukan pinjaman ke dalam perusahaan syirkah ini, boleh gitu ya. Nah, tapi kan dia akan diperhitungkan nanti pada saat tutup buku. Bayangkan kalau misalnya bisnis tidak berjalan dengan baik. Bayangkan kalau misalnya nanti antara pinjaman dengan penghasilan nggak sebanding, kan jadi utang jadinya. Nah, ini sebagai apa istilahnya, saran tambahan bagaimana menjadi seorang mudorib yang profesional gitu sih. Ini juga menjadi nasihat buat saya juga gitu maksudnya. Ilmu itu didapat dari pengalaman gitu. Pengalaman ya. Emang pernah pengalaman Kang Deden misalkan masalah langkah jatuh gitu? Pernah nggak? Pernah. Makanya. Pernah apa sering? Kebetulan kan saya buka cabang satu di Ciamplas, sekarang di Teguh Umar, kan seperti itu. Nah, ketika misalnya seorang mudorib melakukan pinjaman, lalu kemudian bisnisnya tidak sesuai dengan harapan, kan jadinya utang. Kan utang harus wajib dikembalikan tuh kepada sohibul mal, kepada perusahaan, kan seperti itu. Nah, jangan sampai pengalaman itu terjadi kepada teman-teman yang lain. Seperti itu, Kak. Kalau hitung-hitungan pernah jatuh, rugi, kira-kira pernah rugi berapa? Ya, tentu kalau yang namanya, boleh nggak bocorin nominalnya gitu? Enggak, kalau masalah kerugian dengan keuntungan tentu relatif ya. Maksudnya ketika saya mention angka gitu ya, nyebutin sebuah angka gitu ya, angka ini akan terlihat besar atau akan terlihat kecil tergantung orang yang relatif jadinya gitu ya. Tapi intinya berapapun, intinya adalah berapapun kita berutang tuh berat gitu. Berat, namanya berutang tuh berat. Jangan sampai deh gitu ketika di akhir waktu kita misalnya tutup buku ada utang, itu. Saya tuh pernah menjumpai misalkan orang yang dia punya banyak cabang bisnis tapi utangnya juga ada yang sampai 25 Utang kepada siapa nih? Ada yang utang ke bank. Ini kan beda, maksudnya saya nggak utang ke bank, nggak utang ke bank, tapi ini utang kepada perusahaan. Karena mungkin ketika saya menjalankan perusahaan gitu ya, ada kasbon yang dilakukan oleh mudorib, yang mana nanti ketika tutup buku ternyata nggak seindah utang internal. Ini dalam konteks syirkah mudorobah ya, dalam konteks syirkah mudorobah gitu. Gitu. Iya, siap.
Nih kita dalam konteks syirkah mudharabah. Kalau utang ke bank kita udah sepakat bahwa utang ke bank haram, kita nggak menggunakan dana dari bank. Sejak kapan itu Kang Deden memahami bahwa tadi ya terkait definisi riba atau misalkan dalam hal syirkah itu sejak kapan? Awal mula bisnis langsung Enggak. memastikan sesuai dengan syariah atau gimana? Saya sebetulnya agak terlambat tuh. Saya mengetahui riba apa segala macam itu ketika saya dulu ada seminar PTR, pengusaha tanpa riba. Itu akhir tahun 2015. Akhir tahun 2015. Kemudian apa istilahnya? Saya belajar fikih muamalah kurang lebih 2016 akhir. Gitu kan. Baru tuh tahu bagaimana dari mulai PTR 2015. PTR 2015 gitu ya. Baru belajar menggeluti fikih muamalah 2016. Kan sama teman-teman di Bandung tuh, yuk kita ngumpul bareng. Kalau misalnya ini haram kayak gimana ya, baru belajar tuh fikih muamalah seperti itu kan gitu. Nah berarti itu kan setelah itu tuh banyak yang dirombak. Apakah memang mempengaruhi omset jadi nurun atau? Oh ya tentu kalau yang namanya dinamika bisnis gitu ya, dinamika bisnis tentu naik turun seperti itu gitu ya. Tapi kan ketika kita menjalankan running bisnis itu ada dua sisi, bagaimana kita menjalankan sesuai dengan syariat terkait dengan halal haramnya, permodalan apa segala macam. Tapi di sisi lain memang ada manajemen bisnisnya. Jadi kalau istilahnya guru saya menyampaikan begini, berdagang di tengah sawah halal apa berdagang koran di tengah sawah halal apa haram? Halal. Tapi secara manajemen siapa orang yang membeli kan kayak gitu. Benar. Nah, kita sebagai seorang muslim harus menguasai kedua hal ini. Bagaimana kita kuasain fikih muamalahnya agar kita nggak masuk ke dalam dosa riba, nggak masuk ke dalam akad-akad yang batil. Banyak hal ya. Ada akad dijoro dengan karyawan harus terpenuhi hak dan kewajibannya gitu kan. Nah, tetapi juga bagaimana perusahaan ini laku, bagaimana perusahaan ini berkembang. Nah, itu ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, manajemen yang lain-lain yang harus kita terapkan gitu. Iya. Gitu. Berarti proses belajar fikih muamalah itu tadi berapa lama dari 2016 itu sampai? Lama sih kan. Itu ya, kalau guru saya Ustaz Siddiq Aljawi itu kalau nggak salah kemarin terakhir kita ketemu udah ada 4 semester sekarang. 4 semester gitu ya. Yang masing-masing kan kita belajar di Bandung nih sebulan sekali ketemu beliau. Lama tuh. Iya. Gitu. Ya luar biasa memang beliau ya. Siddiq Aljawi, Ustadz Condro ya, gitu ya. Betul. Nah, ada ini menurut pendapat Kang Deden seperti apa nih? Ada juga ya di luar sana tuh ada yang mengatakan atau ada yang berpengalaman begini. Setelah saya hijrah kok omset jadi malah nurun, jadi rugi, jadi banyak susah gitu. Seperti apa ini? Kang Deden seperti apa ini? Kang Deden juga kan mengalami mungkin pengalaman proses hijrah itu. Jadi gini, ada sunatullah menurut saya, ada sunatullah yang mana setiap orang mau muslim, mau non muslim, mau kafir, mau muslim, mau kafir, ketika menjalankan sunatullah ini, insya Allah Allah akan apa istilahnya, kalau bisa kita manajemen yang baik, insya Allah nanti bisnisnya juga baik, seperti itu sunatullah. Jadi misalnya gini, ada orang misalnya mengambil uang pinjaman dari bank, itu kan sesuatu yang haram. Kan banyak mereka yang berada di sistem konvensional, di sistem kapitalis sekarang menjalankan bisnisnya dengan uang riba. Kan banyak juga yang berhasil sebetulnya. Secara materi ya. Secara materi berhasil, tapi kan itu diharamkan oleh Allah. Allah tidak ridho gitu kan. Nah, tadi ketika misalnya ada orang misalnya hijrah, tiba-tiba turun. Nah, barangkali itu adalah ujian dari Allah. Tapi yang terpenting adalah untuk hal yang kita kuasai, ya kita periksa manajemennya. Ya bisa jadi memang dari sisi ada kesalahan. Ada kesalahan memang kan. Iya gitu. Ya. Kita jangan nyalain hijrah. Karena hijrahnya adalah sebuah keharusan. Karena percuma kita uang banyak tetapi harta kita haram kan. Percuma. Hijrah mah harus, tapi manajemen keuangan, manajemen keuangan terus tadi. Tapi manajemen bisnis ini juga harus benar-benar kita kuasai sehingga bisnis yang kita jalankan memang menguntungkan. Kan bisnis itu harus menguntungkan gitu. Berarti kalau konsep seperti ini menurut pendapat Kang Deden gimana? Kalau urusan ilmu bisnis itu kan berarti hitungan untung rugi gitu ya? Rugi ya. Kalau sisi fikih muamalah hitungan-hitungannya berkah atau tidak? Berkah atau tidak. Oh iya. Nah, sekarang Kang Deden tuh ingin memadukan antara keberkahan dengan keuntungan. Begitu ya? Ya, ikhtiarnya harus seperti itu kan. Oke.
ya. Gitu. Nah, sepengalaman Kang Deden berarti masa-masa sekarang tuh apa ya istilahnya itu setelah belajar fikih muamalah apa yang dirasakan oleh Kang Deden gitu sekarang gitu ya. Dari sisi bisnisnya, dari sisi keluarga, dari sisi pribadi Kang Deden setelah ketika terjun ke dunia hijrah. Iya, ketika kita menguasai ilmu, kemudian kita mengaplikasikannya di dalam bisnis, tentu kita punya keyakinan yang pasti bahwa ini adalah sesuai dengan syariat, gitu kan. Ditunjang juga dengan manajemen bisnis yang baik. Ketika kita memadukan ini, tentu di sana Allah akan turunkan rasa apa istilahnya, rasa bahagia di dalam hati kita. Mau itu kan yang namanya bisnis, kadang naik, kadang turun, biasa omset itu naik turun gitu ya. Tapi ya kita lalui dan kita nikmati sebuah proses tersebut. Ketika kita paham bahwa kita sudah berusaha optimal, kita sudah ikhtiar sebaik-baiknya, kita juga sudah penuhi akan bisnis kita dengan baik, kita menjauhi keharaman-keharaman, ya sudah tawakal kepada Allah. Kita tinggal jalanin itu aja, gitu. Tapi kalau misalnya kita masih ada sesuatu yang kita harus selesaikan terkait dengan misalnya keharaman riba seperti itu, ini mungkin akan membuat kita lebih stres barangkali daripada kita menjalankan yang kita sudah sesuai dengan syariat. Kita yakin berdasarkan ilmu yang kita dapatkan, berdasarkan berbulan-bulan kita belajar gitu ya, kemudian kita terapkan di bisnis, manajemennya kita coba benahi, jalan perusahaan ya udah kita tawakal gitu, dari awal kita tawakal sampai akhir juga kita tawakal seperti itu. Keluarga gimana keluarga? Mendukung atau seperti apa ya? Alhamdulillah mendukung tentu ya keluarga. Mendukung ya, pasti mendukung ya. Iya. Keluarga, orang tua gitu ya. Orang tua iya. Iya, insyaallah, alhamdulillah, insyaallah ya. Baik, mungkin ini saya ingin memperkenalkan ke jamaah ya produk dari Kang Deden ya. Itu ada kopi yang menarik. Oh, kopi. Sebentar nih. Nah ini nih. Hah? Ini kopi jenis apa nih? Elatior ini perpaduan antara kopi Arabica asli dipadukan dengan ada citrusnya, ada kecombrangnya. Mungkin apa nih jemaah atau teman-teman mau lihat nih, kelihatan nggak? Nah, mudah-mudahan kelihatan ya, cukup ya. Kalau penasaran mah ke warung Setiabudi ya, Jalan. Ini kebetulan di Jalan Teguh Umar nomor 11. Dan Teguh Umar nomor 11 Bandung. Nah ini produk-produk seperti ini tuh siapa nih ya yang berinovasinya itu? Kita ada tim. Ada tim yang memang bertugas untuk mendevelop produk gitu ya. Kemudian juga ada orang yang istilahnya orang tersebut mengambil keputusan ya atau tidak di launching. Ya udah ketika udah approval dari orang ini ya udah jalan, kita jalan jualan. Repot nggak Kang gitu? Ngurus bisnis. Enggak sih, kita coba berbagi stres barangkali. Ada orang yang bagian ini karena profesional di bidangnya, ada orang bagian ini ya. Saya cuma memadukan aja sebetulnya gitu. Ya ini kenapa saya berbincang-bincang dengan Kang Deden ini supaya teman-teman juga ada yang terinspirasi, barangkali ada yang baru mulai ya mau terjun dalam dunia bisnis, mau syirkah. Nah tadi ada beberapa catatan-catatan yang harus dipertimbangkan gitu ya. Nah mungkin ada pesan bagi pemula, bagi yang mau bisnis seperti apa nih Kang Deden? Apa yang harus dikuasai pertama kali? Ya, kita sebagai seorang pebisnis itu ada dua hal dari guru saya yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah fikih muamalah, maliyahnya, terkait dengan halal haram, bagaimana kita mendapatkan harta tersebut. Yang kedua tentunya, bagaimana ketika kita berbisnis harus untung. Nah tentu ketika kita bisnis harus untung ini ada manajemen bisnisnya juga yang harus kita kuasai. Sehingga perpaduan ini mudah-mudahan insya Allah kita bisa membangun sebuah bisnis yang menguntungkan tapi barokah. Itu yang tentu menjadi dambaan setiap pengusaha muslim. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman semangat, terutama bagi yang mulai terjun dalam dunia bisnis. Nah, kita pastikan bahwa setiap bisnis kita ya bukan sekedar untung rugi, tapi betul-betul bisa mendapatkan keberkahan. Ya.
Terima kasih Kang Deden, mudah-mudahan usahanya berkah. Ini di Warung Setiabudi, termasuk yang di sana di Jalan Setiabudi. Jalan Setiabudi Hau Patani ya? Oh, kalau Hau Patani Jalan Gager Kalong Tengah nomor 16. Gager Kalong. Tengah, itu lebih kepada kuliner nasi liwet. Nasi liwet. Kalau ini mah Surabi ya? Ini Surabi dan bakso kampung. Surabi dan bakso kampung. Ya. Nah, ini bakso kampungnya belum dicobain tadi. Oh, harus dicobain. nanti kita heureuy eta mah heureuy. Nanti aja mudah-mudahan saya nanti sama istri bisa ke sini. Kalau istri tahu ternyata saya ngobrol sama Kang Deden berbincang-bincang di Warung Surabi, kayaknya nanti bakal pengen ke sini. Insya Allah kan. Insya Allah. Ditunggu. Ya Insya Allah ya termasuk teman-teman juga kalau mau ke Warung Patani itu juga luar biasa. Ini Hau Patani. Hau Patani. Nah, ada konro atau apa gitu tuh? Yang pernah saya disajikan ke saya tuh? Sebetulnya andalannya nasi liwet. Di sana ada paket nasi liwet dengan ayam, dengan ikan nila, dengan gurame, dengan sop daging, banyak. Kuliner Sunda di sana. Kapan-kapan bisa ngobrol lagi tapi di sana. Baik, demikian terima kasih Kang Deden. Mudah-mudahan barokah usahanya, keluarganya juga sama, timnya semakin solid, ya semakin terus berkembang gitu ya dalam hal usahanya juga, insya Allah. Cukup itu kan ya? Kalau ada yang disampaikan? Sementara barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan insya Allah sangat bermanfaat. Ngaji subuh juga insya Allah. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Kita doakan juga untuk Kang Deden dan keluarganya dan tim di sini. Mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan keberkahan dan keistiqomahan dalam hijrah bisnisnya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Kang. Alhamdulillah ternyata dikabulkan. Salah sama tadi dengan heureuy tapi harus dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Diicip kuahnya dulu, Kang. Iya nak, istilah nama apanya? Aturannya tutorialnya harus kuah dulu. Ya diicip karena mungkin setiap bakso punya karakteristik yang berbeda. Nah, ini karakternya Warung Setiabudi kuahnya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mantap. Gitu.